Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Kali ini aku mau buat readingan lagi ya, masih seputar cinta. Dan yang pasti ini yang sering dipertanyakan ya, kalian ini sering bertanya-tanya nih pasti, kapan jodoh akan datang? Terutama ini yang cewek-cewek ya, sering menanyakan itu. Kesempatan ini aku akan buat readingan tentang seputar jodoh. Kapan jodoh Pisces akan datang? Apakah dia orang baru atau orang lama? Dan bagaimana karakter dia ya, ciri-cirinya ya, seperti apa? Aku mau lihat dulu energi kalian ya, Pisces. Ini aku pakai kartu energi untuk mengetahui energi Pisces. Energi Pisces. Kalau dilihat dari gambar kartunya ya, ini seorang wanita terbelenggu ya, terikat. Kamu ini masih terikat ya, masih terbelenggu. Jadi kamu itu belum bisa melepaskan beban masa lalu, atau penderitaan masa lalu, atau kepedihan di masa lalu. Mungkin bisa kuartikan kamu itu belum bisa memaafkan masa lalu kamu. Masih ada luka ya, ini luka yang belum sembuh. Seolah-olah kamu itu untuk melangkah ke depan kesulitan karena lingkaran masa lalu ini yang masih membelenggu kamu. Jadi bisa aku bilang, setiap kali kamu ingin melakukan sesuatu selalu gagal ya. Pisces, kenapa kamu belum bertemu jodoh? Sepertinya ini dari pikiran kamu, dari dirimu sendiri, karena kamu masih terbelenggu dengan masa lalu. Apapun itu persoalan hidupmu di masa lalu atau beban yang selama ini kamu rasakan, sebaiknya harus kamu lepas. Jadi ketika kamu melangkah, tidak ada lagi hambatan apapun. Selama kamu masih terbelenggu, sepertinya akan susah ya menjemput jodoh datang. Dan di kartu kedua ini, untuk Pisces sendiri, di dalam hati kecilmu itu masih ada keraguan-raguan. Dalam melangkah itu masih ragu-ragu, ada kebimbangan. Jadi kayak orang bingung gitu. Kamu masih terbelenggu dan kamu pun masih ada kecemasan, keraguan-raguan, kebimbangan. Sebenarnya di luar sana itu terbentang peluang-peluang jodoh untukmu. Hanya saja kamu tidak menjemputnya, padahal dari semesta itu kamu sudah disediakan kemungkinan-kemungkinan itu. Kemungkinan-kemungkinan atau peluang-peluang jodoh yang datang ini sebenarnya dekat sekali, tapi kamu tidak mengetahuinya karena sepertinya kamu itu menutup jodohmu sendiri. Oke, aku mau buka untuk oracle cardnya ya. Kita lihat di kartu oracle cardnya. Kita shuffle dulu ya kartunya. Kita lihat. Di kartu oracle-nya terlihat jelas ya, di sini ada karmic relationship. Tampaknya Pisces, dulu kamu ini terlibat hubungan karmik atau bisa disebut hubungan karma ya. Kamu pernah melakukan sebuah kesalahan mungkin ya waktu itu, dan kamu itu terkena karma dari hubungan masa lalumu. Karma ini muncul karena adanya sebuah pemicu. Ada juga di sini kalau aku lihat ya, ada gejolak dendam juga. Jadi kamu ini masih ada dendam masa lalu
ingin bisa membelokkan diri dari hubungan ini. Sepertinya hubungan yang kamu jalani di masa lalu ini ternyata adalah hubungan karma. Jadi memang kamu harus menjalaninya. Mungkin kesalahanmu di masa lalu, inilah yang harus kamu bayar. Jadi dari kartu ini ada pembelajaran ya. Jadi ada pelajaran di mana kita harus melepaskan dan kita harus mencintai. Di kartu kedua ini seperti rekaman masa lalu yang berputar di pemikiranmu ya. Kondisi seperti ini yang kamu rasakan, peristiwa-peristiwa masa lalu itu sering berputar di kepalamu. Kamu masih teringat dengan peristiwa-peristiwa itu dan kamu belum bisa melupakannya. Sesungguhnya semesta itu sudah mengirimkan sinyal kepadamu, membuat atau menghidupkan fase baru dalam kehidupanmu yang tentunya kamu harus memperbaruinya agar apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini, terutama jodoh itu bisa terwujud. Jadi kamu harus bertransformasi, harus ada perubahan. Mulailah dari transformasi pikiran dulu. Kamu perlu merubah mindset kamu ya. Hilangkan semua beban masa lalu, hal-hal buruk di masa lalu itu lepaskan, buang dari pikiranmu, karena ini sering sekali kondisi ini tuh selalu kamu ingat-ingat terus ya. Jadi kamu susah lupa kalau kamu masih dendam dengan masa lalumu. Ini yang menghambat datangnya jodoh. Jadi ketika kita ingin mengambil energi positif dari semesta, kita itu harus punya pemikiran positif dulu. Hilangkan pikiran negatifmu atau masa lalu yang buruk itu, buang aja jauh-jauh, jangan diingat-ingat lagi. Seperti itu. Oke, aku mau buka kartu tarotnya ya. Kalau aku lihat di sini jodoh juga belum jelas. Langsung aja kita buka kartu tarotnya ya. Ya, sebelum lupa nih aku kasih tahu ini general reading ya, bisa resonate bisa tidak untuk kalian yang berzodiak Pisces. Dicocokkan dulu energi kalian, sesuai nggak energinya. Tadi yang dari kartu energi ya, dari awal itu kalian cocokkan, ada nggak kemiripan. Bila ada kecocokan atau kemiripan, artinya readingan ini memang untuk kalian. Oke, kita lanjut ya, kita cari tahu jodoh Pisces kapan akan datang ya. Oke. Di sini keluar kartu Page of Wands. Aku akan jelaskan satu persatu ya. Pisces, kalian yang masih single dan mendambakan jodoh, ada perasaan masih patah hati ya. Kamu masih ada rasa patah hati akibat hubungan masa lalu. Jadi kalau aku lihat ya di kartunya ini, bisa jadi nih ya, kamu itu melakukan kencan. Tapi kencan kamu ini tidak hanya dengan satu orang, tapi dengan beberapa orang, atau bisa aku sebut pendekatan lah dengan beberapa orang. Dan orang ini orang yang berbeda-beda ya. Jadi berbeda orang juga berbeda karakter. Yang kamu lakukan itu, Pisces, itu hanya untuk menyembuhkan luka lamamu di masa lalu. Jadi sesungguhnya kamu itu juga belum siap untuk jatuh cinta atau terikat dengan satu orang saja. Kamu ini sesungguhnya perlu perubahan. Kamu tuh sesungguhnya perlu merasa mencari tipe lawan jenis yang berbeda. Karena jangan berpatokan kriteria kamu saja ya. Kamu perlu itu. Untuk apa? Kemungkinan ya, jika kamu mencari tipe lawan jenis yang berbeda, bisa jadi ada kemungkinan dia lebih cocok untukmu. Jadi jangan berpatokan bukan tipe aku, atau tidak sesuai dengan kriteriaku, atau nggak masuk sama aku. Kenapa tidak mencoba, ya kan?
Dan ada nih yang mendekati kamu, kalau aku lihat ya Pisces, orangnya itu tertarik sama kamu dan dia nih agresif juga ya mendekatimu. Karena keagresifannya mungkin menyebabkan kamu merasa tidak nyaman. Mungkin awal dari seseorang ini menyebalkan banget kalau deketin, jadi kamu merasa sebal. Tapi jika seseorang ini misal dalam PDKT denganmu, keagresifannya itu berkurang, kamu merasa sepertinya ada yang hilang, kok dia nggak ngejar aku lagi ya, seperti itu. Page of Wands itu kartu yang baik, karena di sini ini seperti kartu yang membawa kabar berita yang baik, kabar berita yang bahagia. Bisa jadi kamu Pisces akan mengalami sebuah kisah cinta yang romantis, yang menyenangkan, penuh gairah dan intens. Hanya saja kisah cinta ini mungkin tidak berumur panjang, tapi ini akan menjadi pengalaman buat kalian ya Pisces. Ini pengalaman yang berkesan. Orangnya itu sepertinya kalau aku lihat ya, dia ini yang mendekatimu itu tipenya tipe penggoda. Kalau cewek genit gitu ya, kalau cowok penggoda. Orangnya tidak bisa kalau kamu posesifin. Jadi saran di sini, kalau kamu memang tertarik dengan dia yang mendekatimu secara ugal-ugalan ini, kamu harus nggak gampang cemburu ya. Tapi kalau ada rasa cemburu yang berlebihan, apalagi kamu posesifin dia, kayaknya dia akan pergi dari kamu. Di kartu kedua ini keluar kartu Ten of Pentacles ya. Kartu ini sepertinya membicarakan siapa saja lawan jenis yang akan mendekatimu ya. Yang pertama tadi sudah aku jabarkan, sekarang yang kedua. Orang kedua yang mendekatimu nih ciri-cirinya ya. Dia ini tertarik sama kamu Pisces karena dia ini melihat kamu mempunyai nilai-nilai yang setara dengan dia. Jadi kalau dilihat dari visi misi mungkin sama ya, tentang kehidupan atau tentang masa depan. Dan dia ini tipenya tipe orang yang serius, dan orangnya itu juga berkomitmen ya dalam hubungan. Dan kalau aku lihat kamu pun sepertinya juga suka sama dia ini. Jadi kamu juga ada ketertarikan ya dengan dia. Sepertinya yang ini ada chemistry ya antara kamu dengan dia. Kamu ada chemistry karena sepertinya ada kecocokan, dan chemistry ini cepat banget dan serius secara cepat. Hanya saja di sini kalau kamu menyukai seseorang ini, kamu harus juga menyukai keluarganya ya. Jadi jangan personal saja, tapi di sini kamu juga harus mendekati keluarganya juga, dan sosok dia pun juga berusaha untuk mendekati keluargamu juga untuk mendapatkan dukungan ya. Orangnya kalau aku lihat sudah mapan. Ini kartu outcome yang keluar atau kartu hasil ya, kartu masa depan. Lagi-lagi Pisces, sepertinya kamu ini belum siap untuk menjalin hubungan baru. Walaupun udah ada nih yang datang ke kehidupanmu, tapi kamu belum siap untuk itu. Sedikit aku kasih saran, cobalah kamu menata hatimu terlebih dulu ya, dan sembuhkan luka cinta masa lalumu. Karena di sini kalau aku lihat itu kamu merasa kesepian, tapi kamu ini tidak bisa sendirian. Kamu berusaha mencari soulmate-mu. Dan di sini kalau aku lihat kamu butuh bantuan dan dukungan ya dari orang-orang yang kamu percaya. Seandainya kamu menyukai seseorang itu sepertinya tidak menaruh perhatian padamu. Jadi seperti itu jatuhnya. Karena dalam mindsetmu itu kamu belum bisa terlepas dari hubungan karma yang tadi aku katakan ya. Jadi sepertinya ini membelenggumu, sehingga untuk datangnya seseorang dalam kehidupanmu itu sepertinya mental gitu. Bisa jadi yang datang ke kamu itu nanti ninggalin kamu, atau kamu yang meninggalkannya, atau sebaliknya. Karena kamu belum bisa melepaskan karmic relationshipmu itu. Tapi kabar baiknya, sepertinya ya kamu akan segera move on, dan kamu bisa sembuh dari luka cinta masa lalumu. Tidak lama lagi kamu akan siap membuka diri untuk cinta baru. Hanya saja ini saran ya, jangan terburu-buru terikat dalam hubungan baru. Jadi nikmati aja dulu kesendirianmu saat ini ya. Ambil cukup waktu untuk mengenal lawan jenis yang mendekatimu.
Seperti itu gambaran di kartu tarot ya. Sebelum kamu bisa melepaskan karmic relationshipmu, jodoh itu belum bisa datang. Kuncinya itu ya. Nanti jodoh akan datang dengan sendirinya. Oke, sekarang aku mau buka lagi kartu terakhir ya. Ini kartu Romantic Angel. Jadi saran angel untuk Pisces ya. Apa kata angel? Yuk kita buka aja. Apa saran angel untuk percintaan Pisces? Ya, ini pesan dari angel untuk kamu Pisces. Di sini diungkapkan ya, ini tentang religious factor. Jadi ini faktor agama ya yang menentukan. Di sini dibilang oleh angel kamu bahwa kehidupan cintamu itu dipengaruhi oleh jalan spiritualmu. Faktor agamalah yang menentukan kehidupan cintamu. Semakin taat kamu dengan Tuhanmu, mungkin semakin baik ya nantinya kehidupan cintamu. Bagaimana cara kita menjalani spiritual kita di dalam diri kita sendiri ya. Semakin tenang kamu menjalani hidup ini, semakin rileks, semakin berserah, mungkin itu bisa mempercepat terwujudnya apa yang menjadi keinginanmu ya. Menarik jodoh yang akan diberikan semesta. Jangan remehkan ya kegiatan beribadah itu, jangan tinggalkan, lebih perkuat lagi. Dan di sini ini kata angelmu, jadi selama ini kamu itu mendapatkan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kesannya itu nggak ada chemistry. Kamu kenal beberapa orang yang datang dalam kehidupanmu ya, lawan jenis datang, tapi sepertinya tidak ada daya tarik di situ, nggak ada chemistry yang cukup dalam hubungan ini. Jadi hubunganmu tidak bisa berjalan sesuai rule-nya. Jadi kayak ya berhubungan aja tapi kok B aja sih, nggak ada feeling chemistry gitu, nggak ada. Kayak sia-sia aja gitu dalam menjalani hubungan dengan orang baru ya. Ini yang dikatakan angel kalian ya. Pentingnya daya tarik. Kalau kamu ingin bisa menarik cinta romantis dan menikmati momen romantis ini dengan sepenuhnya, kamu itu perlu daya tarik. Coba ya, kamu buat diri kamu itu memiliki value atau kelebihan yang membuat lawan jenis itu ada ketertarikan. Jadi kalau saran angel di sini, percantik dirimu, buat kamu terlihat bervalue ya. Jangan sampai lawan jenis tuh melihat kamu ini orang kurang menarik, ngebosenin. Orang mau tertarik gimana kalau kita nggak ada daya tarik itu sendiri. Di sini angel bilang kuncinya untuk Pisces yang mendambakan jodoh adalah daya tarik ya. Perbanyak daya tarikmu, itu bisa menarik lawan jenis untuk datang mendekatimu. Kalau aku lihat memang belum terlihat ya di sini, jadi sabar aja. Kamu perlu membenahi dirimu terlebih dulu. Kamu harus move on, melupakan masa lalu, hilangkan dendammu. Kamu harus bisa memaintain dirimu sebaik-baiknya ya, lebih religius lagi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya readingan ini untuk Pisces yang sedang mendapatkan jodoh. Semoga resonate ya untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe channel aku ya. Kalau kalian ingin aku readingan tentang tema apa, bisa kok ditulis di kolom komentar ya. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa, diberkati kesehatan, rezeki, dan tentu saja kesuksesan. Bye bye.